Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunario. Saya dari program studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas IPA, Universitas Brawijaya. Dan kebetulan saya juga saat ini sebagai Ketua Hagi Kombil Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang secara umum terkait dengan metode potensial diri atau biasanya disebut juga dengan self potensial atau SP, ya, self potensial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa self potensial adalah bagian dari metode geolistrik. Jadi kita tahu bahwa pada metode geolistrik itu kira-kira saja secara umum adalah mengikuti hukum Jadi di dalam hukum itu ada bahwa tegangan gitu ya, atau V, kemudian ada arus atau I, dan ada resistansi atau R. Nah, hal-hal yang terkait dengan resistansi itu nanti bisa kita pakai sebagai dasar untuk metode resistivity, karena pada prinsipnya nanti hubungan antara delta V, ya, beda potensial, dengan arus itu nanti bisa kita buat dan bisa kita konversikan ke dalam resistivity gitu ya. Resistivity dan R itu setelah mengalami faktor geometri gitu ya. Nah, sementara yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah delta V-nya gitu ya. Self potensial. Baik. Kita ke slide. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa metode self potensial atau potensial diri itu didasari atas kenyataan bahwa di alam, ya, terutama bahwa di bumi, di permukaan tanah, di permukaan bumi, itu kalau kita melakukan pengukuran potensial, artinya bahwa kalau kita punya voltmeter misalnya gitu ya, kemudian voltmeter itu kita tancapkan di permukaan tanah pada kedua colokannya gitu ya, pada kedua elektrodanya, maka antara tempat yang satu dengan tempat yang lain itu akan menimbulkan nilai ukur dari beda potensial yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa di bumi itu juga terdistribusi variasi dari nilai potensial diri atau self potensial. Nah, dari manakah sebenarnya beda potensial itu berasal? Nah, pada prinsipnya mungkin secara saintifik bisa kita klasifikasikan menjadi 4 ya. Jadi menjadi 4. Kira-kira proses atau mekanisme dari munculnya atau timbulnya beda potensial itu. Yang pertama adalah ada yang kita kelompokkan menjadi proses mekanik yang biasa disebut dengan potensial elektrokinetik ya. Dan yang kedua itu ada yang kita sebut dengan proses difusi atau potential liquid junction, dan yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan potential seal atau NAMS, dan yang keempat itu adalah potensial neutralisasi atau yang biasa kita pakai sebagai dasar untuk kita mengetahui apakah di suatu tempat ada mineral atau tidak. Yang terakhir mungkin akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kegiatan-kegiatan eksplorasi ya, yang terkait dengan
mineral gitu, yang kita menggunakan metode potensial dulu gitu. Nah, yang pertama kita akan lihat potensial elektrokinetik. Bagaimana sih potensial elektrokinetik itu terjadi? Nah, potensial elektrokinetik itu bisa disebutkan potensial aliran, gitu, streaming potensial. Jadi potensial itu terjadi ketika larutan dengan resistivitas tertentu ya, dan viskositas tertentu itu bekerja pada kapiler atau medium berporos. Nah, sehingga di situ kan ada aliran gitu ya, ada aliran. Karena ada aliran maka ada hulu, ada hilir, ada ujung, ada pangkal. Nah, hulu, hilir, ujung, pangkal itu yang akan kita ukur gitu. Sehingga antara yang hulu dan yang hilir itu menimbulkan apa yang disebut dengan beda potensial. Nah, kira-kira dirumuskan seperti ini kalau kita mengacu ke Talcott, bahwa potensial elektrokinetik itu tergantung oleh potensial absorpsi daripada cair gitu ya. Artinya adalah cair itu adalah larutannya gitu ya, cairannya, kemudian padat itu adalah medium atau media atau batuan yang dilalui. Kemudian beda tekanan, jadi beda tekanannya adalah beda tekanan antara ujung yang satu dan ujung yang satunya lagi yang kita ukur, dan juga konstanta dielektrik dari cairan tersebut atau dari larutan tersebut. Nah, artinya bahwa besarnya dari potensial elektrokinetik itu berbanding lurus dengan potensial absorpsinya pada cairnya, dan dia berbanding lurus juga dengan tekanannya, dengan tekanannya, dan juga dia berbanding lurus dengan resistivitasnya atau rho-nya. Tapi berbanding terbalik dengan viscosity. Jadi artinya bahwa semakin dia viskus maka potensial elektrokinetik itu menjadi semakin kecil gitu. Tapi kalau dia viskositasnya kecil maka dia potensial elektrokinetik akan menjadi semakin besar. Nah, ini adalah salah satu munculnya potensial di alam. Dan yang kedua adalah potensial liquid junction atau potensial difusi. Nah, ini biasanya terjadi karena ada perbedaan variasi ion ya dalam larutan yang mempunyai konsentrasi yang berbeda. Jadi ada konsentrasi yang berbeda di situ. Dan ada konsentrasi yang berbeda. Nah, sehingga antara konsentrasi yang satu dengan konsentrasi yang satunya lagi karena berbeda, maka dia menimbulkan adanya beda potensial. Nah, ini adalah rumusan atau formulasi untuk potensial liquid junction atau difusi gitu ya. Jadi ada R konstanta gas ya. Jadi berbanding lurus dengan konstanta gas. Kemudian ada temperatur mutlak theta, kemudian ada mobilitas ion, anion dan kation ya. Kemudian berbanding terbalik dengan konstanta Faraday dan juga valensi gitu. Serta di sini ada konsentrasi larutan yaitu log C1 per C2. Nah, ini dicontohkan kalau misalnya untuk kasus NaCl misalnya gitu ya, dengan mobilitas anion dan kation itu adalah 1,49 pada suhu mutlak, maka potensial liquid junction-nya adalah sebesar sekian. Kemudian yang ketiga, ini adalah potensial Seal atau NEMS. Jadi ini terjadi bisa dibayangkan pada elektroda logam yang identik. Jadi elektroda logam yang identik. Kalau mungkin kita sering bermain dengan resistivity, jadi elektroda itu terbuat dari bahan yang sama dan kandungannya sama. Jadi elektroda logam yang dicelupkan pada larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi elektrodanya itu identik, tetapi larutannya itu adalah punya konsentrasi yang berbeda. Nah, ini dirumuskan sebagai bahwa ES sama dengan R, gitu ya. Nah, dikalikan dengan theta dibagi Fn, gitu. Konsentrasi 1 kalau konsentrasi 2. Nah, ini jadi itu adalah penyebab dari potensial yang ketiga. Nah, di sini kalau digambarkan misalnya N-nya itu adalah 1 gitu ya. Dan suhu mutlak 25 derajat Celcius. Maka sel potensial elektrokimianya dalam milivolt itu adalah sebesar sekian gitu ya. Jadi ini kajian teorinya sekian. Nah, kemudian kombinasi antara potensial difusi dan potensial nons yang sebelumnya itu lebih dikenal sebagai sel potensial elektrokimia atau sel potensial statis. Nah, kalau misalnya untuk kasus NaCl pada suhu 25 derajat Celcius, maka sel potensial elektrokimianya itu adalah
sebesar sekian. Nah, spesial. Jika konsentrasi dalam perbandingan 5:1, maka potensi hasilnya adalah plus minus 50 mV. Yang keempat adalah potensial mineralisasi. Jadi terjadi pada dua elektroda logam yang tidak identik, yang dilakukan pada larutan yang homogam. Nah, disebut dengan potensial kontak elektrolit, dan potensial ini searah dengan SP statis. Potensial ini umumnya terdapat di tanah yang mengandung sulfida atau granit. Nah, nilainya cukup besar dari ratusan milivolt sampai 1 milivolt. Jadi seperti yang tadi saya katakan di depan, ini memegang peranan penting di saat kita memanfaatkan metode SP untuk eksplorasi. Nah, berdasarkan dari proses terbentuknya potensial alamiah yang ada di alam tersebut, kira-kira apa sih yang bisa menimbulkan adanya anomali pada potensial diri itu? Pertama adalah aliran fluida. Jadi kita tahu bahwa sungai gitu ya, kemudian bendungan, kemudian aliran-aliran air yang ada di bawah permukaan, apakah itu antar pori gitu ya, apakah itu celah-celah yang menimbulkan aliran fluida, maka disitulah kita bisa mengukur nilai dari beda potensial alam. Jadi self potensialnya, potensial dirinya. Kemudian yang berikutnya ada juga aktivitas biolistrik tumbuhan. Aktivitas biolistrik tumbuhan, jadi tumbuhan itu kan juga mengandung air gitu ya, di mana airnya itu adalah juga diserap dari akar menuju ke pohon gitu ya, ke batang, ke dahan, ke ranting, ke pohon, dan di situ ada aktivitas biolistrik. Kemudian variasi konsentrasi pada batuan. Jadi batuan kan juga mengandung cairan gitu ya, mengandung larutan. Jadi ada batuan yang basah, ada batuan yang kering gitu. Nah, sehingga satu dengan yang lain itu menimbulkan adanya beda konsentrasi. Itu juga merupakan fenomena alam yang menimbulkan beda potensial. Kemudian proses geokimia. Nah, jadi proses geokimia yang terjadi pada batuan itu juga bisa menimbulkan adanya nilai beda potensial. Demikian juga topografi, gitu ya. Perbedaan topografi itu juga bisa menimbulkan adanya sumber dari potensial ini. Dan yang berikutnya adalah potensial mineralisasi. Nah, potensial mineralisasi ini banyak terjadi pada mineral yang sulfida, granit, galena, dan lain-lain. Dan itu adalah hanya sebagian dari aktivitas alam yang menjadi sumber dari potensial diri atau self potensial yang pada dasarnya menjadi source ya, menjadi sumber dari metode potensial diri atau self potensial diri. Sebagaimana kita tahu bahwa metode potensial diri atau self potensial adalah termasuk metode yang pasif. Artinya ya potensial alam itu, ya, kelistrikan alam itulah yang kita ukur. Jadi kita tidak menginjeksikan apapun ke dalam bumi. Jadi kita hanya melakukan pengukuran saja ya, terhadap variasi adanya kelistrikan yang ada di bumi. Nah, bagaimana gambaran secara umum terkait dengan metode SP? Sebenarnya kalau kita gambarkan pada batuan, pada mineral sulfida itu seperti proses oksidasi gitu ya. Jadi artinya bahwa karena terjadi perpindahan elektron gitu ya, dari yang muatan lebih ke muatan yang kurang, kan konsep dari aliran arus kan begitu ya. Maka secara otomatis biasanya suatu mineral sulfida itu akan menjadi negatif ya pada bagian atas dan akan menjadi positif pada bagian bawah. Nah, ini adalah dasar pemikiran ya, dasar pemikiran dari metode potensial diri yang sebenarnya ini pertama kali mungkin disampaikan oleh Satu M. Mooney ya, pada 1960. Satu M. Mooney yang memanfaatkan metode self potensial untuk keperluan mengetahui apa yang ada di bawah permukaan atau eksplorasi gitu. Nah, artinya bahwa dari gambar ini kita bisa tahu bahwa self potensial itu ternyata dipol gitu ya. Artinya dipol itu ada bagian benda yang ditandai dengan negatif gitu, ada benda yang ditandai dengan positif. Nah, ini nanti juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan pada saat kita melakukan interpretasi gitu.
ya, interpretasi bahwa sel potensial itu memang cenderung nanti menjadi interpretasi dengan gaya-gaya Debye. Artinya adalah bahwa nanti kita harus mempertimbangkan kira-kira mana yang bagian positif dan kira-kira mana yang bagian negatif. Kalau bendanya tegak lurus, maka gampang saja. Jadi tegak lurus nanti yang kelihatan dari atas itu kan yang positif saja atau yang negatif saja gitu ya. Tapi kalau nanti bendanya miring, maka kita akan bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah irit. Jadi secara kalau misalnya tidak dengan model sulfida, kalau dengan model irit maka benda sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua bagian. Jadi yang di atas water table dan yang di bawah water table. Ya. Yang di atas water table ini biasanya dia cenderung bersifat asam gitu ya, atau mempunyai pH yang rendah gitu ya. Dan yang di bawah itu biasanya dia cenderung basah atau mempunyai pH yang tinggi. Nah, sehingga dari perbedaan nilai pH itu ya, serta adanya water table itu, maka bisa terjadi adanya aliran gitu ya, aliran elektron gitu ya, aliran elektron. Nah, aliran elektron itu yang akhirnya bisa menimbulkan adanya beda potensial seperti pada kasus sulfida tadi juga itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan pengukuran ya sel potensial yang ada di dalam itu. Prinsip dasar dari pengukuran SP adalah bahwa kita mengukur tegangan atau potensial yang ada di permukaan gitu ya. Karena yang kita ukur itu adalah beda potensial yang kecil gitu ya, jadi mungkin hanya ratusan milivolt gitu ya. Jadi dari beberapa milivolt sampai beberapa ratus milivolt. Maka alat ukur yang kita pakai itu pun juga harus memenuhi syarat untuk keperluan tersebut. Nah, beberapa bahan dan peralatan yang diperlukan adalah pertama ada larutan garam. Jadi sebenarnya bisa NaCl gitu ya, bisa CuS4 gitu ya. Larutan garam pokoknya gitu. Nah, dalam hal ini adalah kita gunakan CuS4. Dan yang berikutnya adalah poros pot. Jadi poros pot ini adalah pot berpori gitu ya. Pot berpori ini nanti akan kita pakai sebagai tempat untuk larutan garam gitu ya. Dalam ini adalah CuS4 yang nanti kita bikin larutannya gitu ya. CuS4 tersedia di apotek atau toko-toko kimia dalam bentuk padat maupun dalam bentuk sudah cair gitu ya. Terserah mana yang digunakan, apakah kita membeli yang padat kemudian dicairkan gitu ya dengan menggunakan cairan yang sebaiknya menggunakan cairan yang non mineral. Jadi dalam hal ini mungkin aquades, makanya kita butuhkan aquades. Jadi butir-butir atau kristal dari CuS4 itu dilarutkan dalam aquades gitu. Nah, sehingga terbentuk larutan, atau kita langsung beli larutan yang ada di toko-toko kimia gitu, CuS4, sehingga kita tinggal memasukkan ke dalam poros pot. Yang penting nanti pada saat perlakuan sebelum melakukan pengukuran itu kita melakukan kalibrasi di titik awal dulu gitu ya. Titik awal dulu. Karena kita tahu bahwa konsentrasi dari CuS4 apakah itu kita membuat sendiri dengan cara melarutkan dari serbuk itu tadi, ataukah kita langsung beli dalam bentuk cair, itu dia punya konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, secara otomatis kalau konsentrasinya berbeda-beda, maka nilai potensial yang terukur itu sudah berubah. Nah, sehingga sekali kita membuat satu larutan, maka kita pakai untuk satu rangkaian pengukuran dengan konsekuensi bahwa kita kalibrasi pada titik awalnya. Dan yang ketiga adalah elektroda tembaga. Jadi elektroda tembaga ini nanti akan kita taruh pada poros pot gitu ya, sehingga antara poros pot yang diisi larutan nanti dimasukin elektroda, ini elektroda tembaga, dan nanti elektroda ini nanti kita sambungkan ke colokannya multimeter digital gitu ya. Kenapa kita pakai multimeter digital? Karena multimeter digital cenderung menggunakan impedansi yang tinggi. Nah, impedansi yang tinggi nanti akan mempengaruhi kemampuan dalam mengukur beda potensial yang rendah. Biasanya sih kalau multimeter digital itu ukurannya itu mega ohm ya, impedansinya mega ohm. Nah, itu yang sangat dibutuhkan. Gitu. Kemudian kita bisa pakai alat untuk menentukan jarak, apakah itu GPS, apakah itu meteran. Tapi kalau kita menggunakan spasi antar titik ukur itu nanti tidak terlalu lebar. Kalau kita gunakan GPS, rasanya GPS terlalu banyak kesalahan ya.
dalam arah horizontal maupun dalam arah vertikal, itu mungkin bisa kita pakai meteran. Atau kalau kita pakai GPS mungkin pada titik awalnya saja itu kalau bisa GPS yang diferensial sehingga posisinya itu punya kesalahan order sentimeter gitu ya. Karena kalau kesalahannya terlalu besar maka nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan contouring gitu. Jadi bisa kita ukur satu titik saja dengan GPS diferensial gitu, kemudian berikutnya di tracking stack up menggunakan meteran dan kompas ya, modal meteran dan kompas. Saya rasa itu akan bisa menghasilkan titik posisi pengukuran yang lebih akurat gitu ya. Kemudian kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara kutub dari voltmeter yang satu dengan, maksud saya, kutub voltmeter satu dengan kutub voltmeter yang satunya lagi. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh peralatan. Kalau kita lihat, mungkin sel potensial dalam arti yang konvensional, ini mungkin merupakan salah satu metode geofisika yang paling simpel dan paling murah gitu ya. Kenapa demikian? Kita hanya butuh voltmeter gitu. Kemudian kita hanya butuh aqueduct, kita hanya butuh poros spot, di mana poros spot ini kita bisa menggunakan keramik gerabah, ya, kecuali kita menggunakan poros spot yang kita beli ya, yang harganya mahal itu. Tapi kita bisa memanfaatkan keramik gerabah seperti ini yang tidak diglasir, sehingga cairan dari CuSO4 yang kita masukkan ke dalam keramik gerabah ini masih bisa meresap gitu ya. Nah, kemudian ini kabel untuk menghubungkan dari colokan voltmeter yang satu dengan yang satunya. Dan ini adalah kita menggunakan walking walking elektroda. Jadi ini nanti sebenarnya ini tujuannya ini bisa kita sambungkan ke masing-masing poros spot sehingga kita membawanya menjadi lebih gampang. Jadi hanya begini saja kan murah banget. Jadi ini adalah salah satu dari keunggulan metode potensial diri atau self potensial. Jadi sangat murah gitu ya dalam hal peralatannya. Kita bisa membuat sendiri tanpa harus beli ya. Kecuali yang yang bahan-bahan yang ini CuSO4 kemudian voltmeter dan juga GPS ini. Tapi yang ini kita bisa membuat sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pengukuran? Nah, yang pertama memang seperti tadi yang saya sampaikan, kita menentukan koordinat ukurnya gitu ya. Apakah kita menggunakan antar titik misalnya 5 meter gitu, atau antar titik 10 meter atau antar titik 20 meter. Kemudian konfigurasi itu bisa kita pilih ya, antara konfigurasi elektroda bergerak dan konfigurasi elektroda tetap. Nah, masing-masing punya keunggulan dan punya kelebihan gitu. Yang elektroda bergerak itu kedua elektroda ya, itu masing-masing kita gerakkan bersama-sama. Ya, kita gerakkan bersama-sama. Sehingga artinya kalau misalnya jarak antara elektroda yang satu dengan jarak elektroda yang kedua itu misalnya kita buat 5 meter. Maka kedua elektroda itu kita gerakkan bersama-sama 5 meter, 5 meter, 5 meter begitu. Nah, jadi kebutuhan kabel tidak terlalu panjang kalau kita menggunakan konfigurasi ini. Kenapa? Ya kita hanya butuh jarak 5 meter itu saja. Gitu. Nah, cuma kelemahannya adalah karena kedua-duanya kita gerakkan, kita punya kesalahan 0. Gitu. Artinya karena titik acuannya selalu bergerak, maka titik acuan itu bergerak pula. Gitu. Nah, sehingga ada kesalahan 0. Nah, kesalahan 0 itu biasanya bisa distrategi, ya, dimitigasi pada saat kita melakukan akuisisi data, itu dengan cara melakukan gerak retrograde. Gitu. Jadi, kalau yang pertama itu adalah P1, P2, gitu ya. Maka pada pengukuran yang titik kedua itu biar P2 di tempatnya P1 aja yang gerak maju. Jadi gerak retrograde gitu ya. Kemudian pada saat pengukuran yang ketiga itu biarlah yang P2 bergerak, kemudian P1-nya bergerak. Jadi diputar geraknya gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah elektroda tetap. Ini artinya salah satu itu dibiarkan diam gitu ya. Diam di tempat sebagai base gitu ya. Dan yang satunya lagi adalah digerakkan sesuai dengan A yang dikehendaki. Jadi kalau tadi kita melakukan pengukuran A-nya adalah 5 meter, jarak antara elektroda satu dengan elektroda yang berikutnya, maka titik yang
P1 itu kita biarkan tetap, kemudian P2 itu di 5 meter, ada pengukuran berikutnya P2 itu di 10 meter gitu, ada pengukuran berikutnya di 15 meter, nah, dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian maka kita menghindari adanya kesalahan nol gitu ya, karena hanya satu elektroda yang bergerak gitu. Nah, kelemahannya di sini berarti kita butuh kabel yang panjang ya. Jadi kalau yang elektroda bergerak tadi kabelnya adalah cukup pendek gitu, maka kalau yang elektroda yang tetap ini kabelnya butuh panjang ya, karena yang satunya harus bergerak terus gitu. Nah, ini adalah contoh dari gambar aktivitas di lapangan. Jadi terkadang kalau kita sudah beraktivitas di lapangan, itu kita sulit mendapatkan air yang bersih, apalagi aqueduct. Nah, terkadang kita harus melakukan pencucian dari elektroda ini di sungai-sungai gitu, di tempat-tempat yang ada air yang memungkinkan lah kita pakai untuk mencuci power spot ya, power spot, karena power spot itu harus sering dicuci gitu. Ketika sudah dipakai dia kotor, atau karena power spot itu adalah dia merembes gitu ya, merembes, maka lama-lama juga berkurang gitu. Nah, sehingga untuk menjamin kekonsistenan dari larutannya, maka kita harus sering-sering melakukan pembersihan gitu ya, dan mengisi dengan larutan atau cairan yang baru. Ya, jadi ini adalah contoh dari pengukuran di lapangan ya, gambar-gambar gitu. Nah, ada hal penting yang harus dilakukan ya, pada saat kita melakukan pengukuran dengan metode self potential ini. Yang pertama, kalibrasi nilai awal ya. Jadi begini, pada saat poros spot itu diisi larutan CuSO4, maka ketika kita ukur sangat sulit untuk mendapatkan nilai 0 volt. Jadi pasti kita mengukur itu sudah ada nilainya. Ya, apakah 0,5 milivolt, ya, apakah 0,6 milivolt. Nah, itu kita pakai sebagai nilai awal, ya, nilai awal, nilai nolnya. Sehingga dalam satu rangkaian pengukuran, ya, satu loop pengukuran, ya, maka nanti nilai ukurnya kita kurangi dengan nilai awal itu tadi. Ya, dengan nilai awal itu tadi. Nah, bagaimana prosedur untuk kalibrasi ini? Kita bisa menempatkan apa namanya? Kita bisa ambil bak gitu ya. Ambil bak itu diisi air, nah kemudian kedua poros spot itu tadi itu diletakkan pada bak tadi itu gitu. Ada jarak mungkin sekitar 10 cm gitu ya. Nah, kemudian kita ukur di situ. Nah, nilai ukurnya itulah yang kita pakai sebagai nilai awal, yang nanti akan kita kurangkan pada semua hasil pengukuran dalam satu rangkaian kalibrasi itu. Nah, itu harus begitu ya. Nah, kalau nanti kita membuat larutan lagi gitu, dengan larutan yang baru lagi, maka kita kalibrasi gitu lagi gitu. Buat lagi kita kalibrasi gitu lagi. Jadi kalau kita misalnya dalam sehari itu melakukan pengukuran sebanyak 10 loop, di mana masing-masing loop adalah 1 kali pengisian poros spot dengan CuSO4, maka kita melakukan kalibrasi itu 10 kali juga. Ya, 10 kali juga. Sehingga hasil yang kita catat nanti adalah merupakan hasil yang benar-benar nilai dan potensial dari masing-masing hasil pengukuran kita. Nah, kemudian yang kedua yang penting itu adalah ciri khas dari beda potensial itu kan bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Nah, jadi kalau kita mengukurnya itu apa namanya sesuai dengan polarisasi, maka kita akan bisa mendapatkan hasil positif. Tapi kalau kebalik, maka dia akan menjadi negatif. Gitu. Nah, sehingga basis ini kita pakai untuk memilih apa yang hendak kita pakai, apakah data mutlak ataukah data yang masih bertanda ada polarisasi, ada plus minus. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan yang mutlak, maka kita bisa melakukan dengan retrograde tadi itu. Jadi kalau kita menggunakan elektroda yang bergerak, gitu ya, yang bergerak yang jaraknya sama tadi itu, maka gerak retrograde itu memungkinkan kalau kita mutlak, gitu ya, kalau pengukuran mutlak positif, ya, hasilnya dimutrakkan, jadi semua positif. Kalau ketemu negatif ya dipositifkan, gitu. Nah, tapi kalau kita menghendaki mempertimbangkan polarisasi, maka gerak retrograde tidak boleh. Jadi kita harus majunya harus bareng-bareng.
Jadi keduanya itu maju bareng-bareng, bukan retrograde. Gitu. Nah itu. Kecuali pada elektroda yang tetap, elektroda yang tetap itu dia pasti memperhatikan polarisasi negatif positif, karena yang tetap itu sudah tidak perlu lagi kompensasi untuk apa namanya, untuk zero error, gitu, untuk kesalahan nol. Tetapi karena dia sudah ada di base yang satunya, maka kita tidak perlu melakukan kompensasi pada titik nol. Jadi itu. Jadi kita sudah harus men-setting sejak awal pengumpulan apakah kita akan menggunakan nilai mutlak atau biasa disebut dengan gradien ya, jadi gradien potensial itu, atau kita memperhatikan polarisasinya, gitu ya, pengkutupannya. Nah, ini adalah salah satu contoh lapangan, gitu ya, case study yang pernah kita lakukan yang bertujuan untuk mendapatkan kira-kira di mana sih ada kebocoran suatu bendungan, gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk mengaplikasikan di bendungan Lahore dan bendungan Sutami. Tepatnya ini adalah bendungan Karangkates, gitu, karena memang bendungan Karangkates itu terbagi atas dua bendungan itu, ada bendungan Lahore dan bendungan Sutami. Sebenarnya di tempat ini kita melakukan pengukuran dengan menggunakan metode geofisika terpadu, gitu. Jadi ada soil potensial, ada resistivity, ada IP, gitu, ada gravity, ada magnetik, kemudian ada juga mikrotremor, gitu ya. Mikrotremor, ada magnetik itu. Nah, kemudian kita integrasikan semuanya. Tapi pada kesempatan kali ini karena judul kita adalah tentang potensial diri atau soil potensial, maka kita tampilkan yang hasil dari soil potensial. Nah, ini adalah data dari hasil pengukuran, ya, dapat kita tunjukkan di sini ada nama titiknya, gitu, ada lintang bujurnya, kemudian ada ketinggiannya dan ada nilai beda potensial yang terukur. Nah, nilai beda potensial yang terukur. Kita ambil kalau nggak salah sekitar ada 400 titik data di sini, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah distribusi dari titik ukurnya pada kontur topografi, ya. Pada kontur topografi. Jadi ini adalah yang di, maaf lupa saya, jadi ini yang di Lahore ya, Lahore dan Sutami. Jadi ini yang di Lahore tadi, gitu. Ini yang di Sutami. Ini yang sudah dipisah, ini yang di Lahore, ini yang di Sutami. Jadi kita ambil pada bagian kedua sisi dari bendungan, ya. Jadi pada bagian bendungan dan pada bagian buangannya, jadi di balik bendungan. Nah, itu ya. Jadi ini tertumpang pada peta topografi, ya. Ada altitude, ya, ini. Kemudian berikutnya ini adalah hasil dari processing yang kemudian kita konturkan, gitu, dalam nilai millivolt, ya, dalam nilai millivolt. Ini adalah yang di Lahore tadi, ini adalah yang di Sutami tadi. Kita bisa melihat dari sini kita bisa melihat tentang nilai pengukuran dari 0,4 sampai 1,15, ya. 0,1 sampai 1,5. Kita menggunakan metode gradien berarti ya, karena ini nilainya adalah dipositifkan. Jadi kita menggunakan gerak retrograde dengan elektroda yang bergerak, gitu ya. Jadi elektroda bergerak untuk menghemat kabel. Nah, kemudian dengan untuk mengkompensasi titik kesalahan nol, maka kita retrograde. Nah, sehingga hasilnya adalah menjadi positif, gitu. Nah, kemudian ini kita lakukan penampang melintang atau cross section, ya. Kita ambil cross sectionnya. Cross section ini bertujuan untuk modeling, karena kan sebenarnya kan target dari semua metode geofisika itu kan kita mendapatkan parameter kuantitatif, gitu. Jadi dia ada di kedalaman berapa, gitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau kita ke eksplorasi kan untuk menghitung berapa volumenya, kan gitu ya. Nah, sehingga ini kita lakukan untuk mendapatkan itu. Nah, di sini kita ambil penampang melintang atau cross section pada gradien yang paling tajam, gitu. Ya, gradien paling tajam. Nah, artinya gradien paling tajam itu kan ditandai dengan kontur yang paling rapat, gitu ya. Kontur yang paling rapat. Jadi kalau kita menggunakan asumsi streaming potensial, maka kalau gradiennya paling tinggi itu kan streaming potensialnya kan paling signifikan, kan gitu ya. Sehingga kita cari pasangan, kalau tadi kita asumsikan sebagai model dipol, kita cari mana pasangan yang antara yang tinggi dan yang rendah dengan gradien yang tertinggi atau terrapat. Dan ini kita ambil lintasan AA aksen di sini, gitu. Kemudian ini ada lintasan BB aksen, ini lintasan CC aksen. Yang kalau kita lihat cross sectionnya adalah tertampil seperti ini. Jadi ini ada bagian yang nilai tinggi, ada bagian nilai rendah. Ada nilai tinggi, ada nilai rendah juga, ada nilai tinggi, ada nilai rendah juga. Nah, ini nanti kita
gunakan sebagai basis data dalam melakukan pemodelan atau modeling. Nah, ini adalah di bendungan yang Sutami. Gitu. Jadi di sini kita ambil 2 cross section karena yang tajam itu adalah 2 ini. Jadi di sini kira-kira ini kita asumsikan ada ya, ada seepage gitu ya, atau ada kebocoran gitu. Ada seepage, kebocoran. Jadi ada D aksen, ada E dan E aksen. Ini yang anomali tinggi, kemudian di sini ada yang rendah. Ini yang tinggi, ini yang rendah. Jadi memang tujuan kita adalah seepage. Nah, untuk modeling ini kita masih menggunakan mungkin metode yang biasa digunakan dengan pendekatan benda-benda yang geometrinya gampang ya. Jadi kita bisa menggunakan apakah benda berbentuk silinder ya, apakah segitiga, apakah segi empat. Nah, di sini karena kita mencari rembesan, ya, seepage, maka pendekatannya adalah kita pakai yang bola, gitu, yang paling gampang lah ya, geometrinya paling gampang adalah bola, dengan menggunakan pendekatan metode Petrovsky, gitu ya. Nah, Petrovsky. Jadi Petrovsky itu menggambarkan pemodelannya adalah semacam ini. Jadi V itu adalah misalnya potensial di titik P di sini, dan X itu adalah jarak titik origin, ya, titik origin 00 dengan titik P, kemudian H itu adalah kedalaman bola, R0 adalah jari-jari bola, kemudian F hasil polariasi dari bola, dan alfa adalah sudut polarisasi nanti gitu ya, sudut polarisasi. Jadi yang menggambarkan kalau tadi kita lihat pada benda yang berbentuk sulfida itu kan ada kemungkinan anomali itu kan bendanya berbentuk tegak kan gitu ya. Jadi kalau berbentuk tegak kan otomatis sudut polarisasi ini kan 0 gitu ya. Yang 0. Otomatis kalau sudut polarisasinya 0, maka kemungkinan yang nampak itu hanya positif atau negatif. Gitu ya. Jadi kayak monopol, positif dan negatif. Tapi kalau dia miring membentuk sudut alfa, maka nanti ada bagian yang kelihatan apakah positif, apakah negatif, itu di posisi mana. Nah itu. Jadi itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mencari atau melakukan modeling gitu ya, berdasarkan cross section. Saya ambil contoh ini adalah pada kurva yang relatif ideal gitu ya. Jadi ini adalah ada kurva yang nilai anomalinya tinggi, ini anomalinya rendah gitu ya. Nah, jadi yang tinggi ini kita sebut dengan X max dan beda potensial maksimum gitu. Dan yang rendah ini adalah X minimal dan beda potensial minimal. Ya. Nah, kemudian di antara keduanya itu ada X setengah dan V setengah. Dan ini adalah titik originnya. Ya, titik originnya. Nah, kemudian jarak antara X max dan X min ini adalah sebesar 2A. Ya, 2A. Nah, dari sini kita akan mencari nanti, ya, akan mencari berapakah kedalaman gitu ya, atau H dari penambang melintang atau cross section yang kita ambil yang ditemukan. Nah, jadi dari berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Petrovsky tadi, maka ini adalah nilai Vmax untuk yang AA aksen, BB aksen, CC aksen, DD aksen, E aksen. Nah, ini adalah nilai V min-nya, ini nilai V setengahnya, ini adalah nilai A-nya, ya. Kemudian ini adalah nilai X min-nya, ini nilai X max-nya. Dan ini adalah nilai X setengahnya, nilai X min, nilai X setengah, X max dikali X setengah, kemudian ini adalah nilai A dibagi X min min X setengah, ini A dibagi X max min X setengah. Nah, dari hasil perhitungan, kita menggunakan Excel saja, maka kita dapatkan bahwa di A aksen itu terdapat seepage atau kebocoran pada kedalaman 4,9 meter. Nah, kemudian di BB aksen itu 7,69 meter. Di CC aksen itu 6,92 meter. Di DD aksen 8,92 meter. Dan di E aksen 22,44 meter. Dengan diameter, dengan jari-jari dari bola, ya, karena kita pemodelannya kan menggunakan bola, itu adalah 0,26 meter untuk AA aksen, 0,36 meter untuk BB aksen, 0,31 meter untuk CC aksen, 0,54 meter untuk DD aksen, dan 0,67 untuk DE aksen. Jadi ini adalah contoh yang sederhana bagaimana kita menerapkan metode self potensial untuk tujuan eksplorasi. Ya. Dalam hal ini adalah
masih mencari seepage atau kebocoran dengan asumsi bahwa kebocoran itu adalah merupakan aliran potensial atau streaming potensial, ya, di mana aliran potensial atau streaming potensial itu adalah menjadi bagian, salah satu bagian dari penyebab munculnya anomali pada potensial diri atau self potensial diri. Ya, jadi interpretasi adalah seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa nilai potensial diri yang diduga merupakan zona rebesan atau seepage terdapat pada bendungan Lahore dengan 3 lokasi gitu ya, 3 cross section tadi, dan bendungan Sukabumi adalah ada dua cross section. Nah, kemudian dari hitungan menggunakan metode Petrowski pada modeling dengan bentuk bola itu diperkirakan adalah 4,95, 7,69, 6,98, 22,44. Ini saya rasa ada kesalahan penulisan di sini, ya, bahwa yang kita cari anomalinya adalah seepage atau rebesan. Ya. Nah, ini adalah pengukuran pada saat akuisisi data yang kita lakukan di lapangan. Jadi ini di sisi buangan, gitu ya. Pengukuran dilakukan di sisi buangan bendungan, dan yang ini adalah bagian reservoirnya, gitu ya, bendungan, reservoir bendungan. Ini adalah elektroda yang digunakan. Nah, itu. Nah, jadi saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan metode potensial diri, dan saya rasa masih banyak hal yang bisa kita kembangkan pada metode potensial diri. Seandainya kita suka pada aspek akuisisi data atau pengolah atau pengambilan data di lapangan, kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan dan berinovasi pada alat pengukuran, ya, terutama pada Polospot gitu ya. Ada Polospot, karena Polospot kan rumit. Jadi bagi Anda yang punya inovasi gitu di Polospot, monggo silahkan itu dikembangkan. Dan bagi Anda yang suka pada processing, modeling, dan interpretasi, saya rasa belum banyak gitu ya orang yang melakukan processing dan modeling gitu dengan software yang jadi gitu, sehingga sampai saat ini masih banyak orang yang menggunakan Excel gitu untuk melakukan perhitungan modeling itu. Maka mungkin Anda geoscientist muda masih punya kesempatan banyak untuk mengembangkan metode ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan salam geofisika untuk Indonesia dan untuk dunia. Tetap semangat dan tetap beraktivitas gitu. Semoga ilmu geofisika bisa memberi kontribusi gitu ya, dalam rangka pembangunan Indonesia maupun dunia. Demikian, selamat siang dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.